Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ternyata ya, dari skandal-skandal yang terungkap satu persatu, yaitu perihal ya, baik itu Saipudin Ibrahim, Paul Jang, Joshua Tewu, Pastor Sarah, Sob Katul, dan yang lain-lainnya ya. Para oten-oten yang saling tikam, saling cabi, saling serang ini, ya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ya hikmahnya dapat, informasinya dapat, ilmunya dapat. Semua kita dapat. Jadi umat muslim lah yang mendapatkan plusnya semua. Yang mendapatkan manfaatnya, mendapatkan pelajaran tentunya ya. Jadi jangan hanya tahu skandalnya, tapi minimal kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu dulu apa yang bisa kita dapat dari hal ini. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kekristenan itu kacau balau sekali. Ya, ternyata kekristenan itu tidak seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Jadi bagi teman-teman yang sempat kepikiran untuk mau murtad, ya, yang kepikiran dan dirayu untuk murtad, ya silakanlah kalian pikirkan 1000 kali lagi ya. Kalian lihat apakah kekristenan seperti yang sudah kalian bayangkan, seindah yang selalu dijanjikan oleh oten-oten. Ya, kalian yang renungkan sendiri ya, apalagi yang calon-calon murtad ini ya. Kecuali kalian murtadnya karena uang, ya karena perut dan bawa perut, ya saya nggak bisa larang lah. Kalau udah masalah perut dan bawa perut, saya angkat tangan. Silakan kalau mau murtad. Ya, jadi ini kita jadikan bahan pelajaran bagaimana kekristenan itu sebenarnya seperti ini. Jadi yang bilang kalau Kristen itu dibimbing oleh Tuhan, nol. Kalau yang bilang Kristen dibimbing Roh Kudus, itu bullshit semua. Hoax itu. Ya, nggak ada Roh Kudus yang seperti itu. Roh Kudus itu membuat orang lemah lembut, ya, baik, suka membantu sesama. Itu baru yang namanya roh dari Tuhan. Ya, itu roh dari Tuhan tuh seperti itu. Orangnya jadi tenang, jadi lembut, mau membantu sesama, nggak pamrih, nggak melihat oh ini agamanya apa, baru kita tolong nggak. Ya, roh yang kita lihat, oh kau agamanya apa? Islam, oke saya bantu, tapi saya injili. Yuk ikut saya berdoa, Yesus baik. Itu nggak benar. Kalau mau bantu orang tanpa pamrih, itu baru roh yang benar gitu. Kita punya semangat yang benar, ya nggak milih-milih. Coba renungkan ya, dari representatif, Paul Jang itu Kristen yang paling sejati. Kalau Gilbert Lumondong, Philip Mantova itu bukan Kristen sejati. Itu cuma sibuk nyari duit kok kalau mereka. Ya, yang Kristen-Kristen lain itu pendeta pastor-pastor yang besar itu semua sibuk pencitraan. Tapi kalau yang benar itu ya si Paul Jang, Saipudin, itulah orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran Alkitab yang benar ya, bukan ajaran Yesus, ajaran Alkitab. Kalau ikut ajaran Yesus, itu harusnya ya seperti kita gitu kan, mengasihi sesama manusia dan mengutamakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah pengikut Yesus sejati. Kalau kita bicara pengikut Yesus ya seperti umat. Kalian pelajari, harus kalian ketahui ya bagi teman-teman. Terus di sini ada beberapa fakta dan kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Jadi sebelum kita lanjutkan tentang skandal Kalibata City Part 2, banyak teman-teman yang sudah menunggu tentunya ya. Kalibata City skandal Part 2, ini kita akan bahas beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya dari kejadian. Yang pertama, Pastor Sa selama ini tidak mau publis ya, menahan hal ini semua lantaran tidak mau kekristenan Oneness itu diserang sama Trinitas. Itu sudah disampaikan oleh Pastor Sarah ya. Kenapa dia dari awal nggak mau membongkar? Karena memang ada saran dari Samuel Sihaan. Samuel Sihaan itu udah dianggap sebagai pamannya. Samuel Sihaan mengatakan janganlah dipublish, nanti bahaya, hancur kita nanti. Kekristenannya yang hancur, apalagi Kristen Oneness ini kan masih kecil,
nanti kita dibal-bali sama Trinitas. Ya, tolong kamu bersabar walaupun kamu dilecehkan. Itu yang pertama. Terus kedua, yang bisa kita ambil ya dari video kemarin, teman-teman bisa melihat bahwa Pastor Sarah sudah tahu anatomi atau bentuk badan dari Joshua Teu. Ya, ada tai lalat di kelaminnya, di selangkangan ya, di samping kelaminnya. Terus bentuk batangnya si Joshua Teu bagaimana, Pastor Sarah sudah tahu. Bentuknya gimana, ukurannya berapa, ya. Si Pastor Sarah sudah mengetahui dengan jelas. Walaupun saya juga bingung ya. Dia mengatakan bahwa burungnya itu nggak sampai masuk ke kelaminnya. Belum sempat masuk. Tetapi dia bisa mengetahui dengan sangat detail bentuk dari JT, padahal harusnya itu sekilas kejadiannya. Harusnya kan begitu mau diperkosa melawan cabut. Harusnya dia nggak tahu. Teman-teman bisa cek kalau perempuan-perempuan yang hampir diperkosa ya, yang melapor kepada pihak yang berwajib, kepolisian, saat mereka mau diperkosa, coba tanya, kamu tahu nggak pemerkosa itu kelaminnya bentuknya gimana? Ciri-ciri kelaminnya gimana? Pasti mereka nggak tahu, karena dia bilang itu sekilas, cepat. Saya begitu mau diperkosa, saya lawan, saya tunjang dia, saya lari gitu. Mana saya hafal gitu bentuknya gimana. Tapi Pastor Sarah bisa tahu. Ya, jadi Pastor Sarah mengetahui bentuk dari JT. Terus yang ketiga, kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, ini yang paling penting nih. Saya suka nih tiga ya, sama kayak si Ginting, tiga kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang ketiga ini yang teman-teman harus catat nih ya, catat nih. Kalau Ginting bilang harus dicatat bagus-bagus, ya, bahwa Pastor Joshua Teu ternyata menang kalau bicara keperkasaan dibandingkan dengan pendeta besar Saipudin. Pendeta besar Saipudin bisa koar-koar dengan mengatakan kalau dia go internasional. JT masih kelas lokal. JT cuman bisa gaya-gayaan di mimbar doang. Tidak ada praktek di lapangan. Kalau Saipudin sudah di lapangan lah, sudah apa-apalah ya, yang selalu dibanggakan Saipudin. Saya sudah baptis orang berapa banyak, saya sudah murtadkan banyak orang gitu kan. Saya sudah buat umat muslim gini-gini gitu. Ya, Saipudin kan selalu membanggakan dirinya jauh lebih hebat daripada Joshua Teu. Badannya lebih besar, dia lebih berani, lebih semua. Tetapi, ya, catat, masalah keperkasaan, masalah siapa lebih cepat berdiri, Saipudin kalah telak. Ya, harus kita akui Saipudin kalah telak kalau udah bicara karena anunya Saipudin itu susah bangkit. Ya, susah bangkit. Dan ini bukan hanya kita yang asal ngomong. Saipudin sendiri yang sudah mengakui, dan teman-teman silakan cek di konten sebelumnya. Ya, kalian cek itu konten sebelumnya, di mana Saipudin sendiri yang mengatakan bahwa memang dia sudah nggak bisa. Dia ejakulasi dini. Dia lemah syahwat. Ya, teman-teman cek di HMC kalau nggak salah. Saya taruh itu kontennya di Hidayah Mualaf Channel. Ya, saya taruh di HMC, kalian cek di channel Hidayah Mualaf Channel. Itu ada saya buat. Ya, Saipudin sendiri yang mengakui bahwa memang dia tidak seperkasa Nandar, dia ejakulasi dini, dia lemah syahwat, ya, karena dia sudah tua, dia bilang. Padahal kalau kita bicara usia, Joshua Teu juga sudah tua, tapi Joshua Teu, wah, macam kuda liar ya, macam kuda liar, ngeri, ngeri kita kalau dengarnya ya. Dan kita akan coba putarkan lagi ini ya, satu rekaman. Mana tapi keluar dari situ sampai hari ini tidak saya temukan. Di situ dia ingin memperkosa saya. Dia oral lah saya, dia tapi celana tidak sampai melorot ya. Tapi tidak melakukan hubungan itu ya, tidak dimasukkan. Tapi saya sempat melihat yang barangnya dia. Karena langsung saya dorong. Jadi kalau dibilang nanti, apa ciri-cirinya saya tahu. Ada tai lalat di sekitar selangkangannya di kelaminnya dia. Itu ya. Akhirnya saya tenang dia, saya keluar. Maafkan saya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, dia tulis ya. Satu kali pun barang si Joshua Teu tidak pernah masuk ke vagina saya. Hanya barang suami saya, paham kau ya.
Tapi memang barangnya JT nggak masuk, tapi oralnya sudah masuk mungkin ya. Itulah kenapa dia tulis judul kan gini kan, menjilat titik-titik lain ya. Jadi menjilat titik-titik lain, siapa yang dijilat? Di sini ada perkataan dari si Sarah yang mengatakan bahwa dia sudah dioral. Ya, teman-teman bisa coba cermati lagi, dengar baik-baik ya, saat dia mengatakan bahwa dia sudah sempat dioral ya, dioral gitu ya, dijilatin artinya. Ya, saya nggak tahu yang dijilatin itu bagian atas atau bagian bawah, ya, karena nggak dijelasin juga sama PS Sarah, tapi dia sudah dijilatin. Tahu, saya salah gitu. Udah aku mau turun. Saya bilang gitu kan, saudara. Tapi tetap dia paksa lagi. Dia malah semakin menggila di situ. Nggak tahu ya, seperti setan apa ya. Saya juga nggak tahu ya. Langsunglah dia paksa, dia peluk saya, langsung dia cium saya. Langsung saya dorong, ditarik lagi, saudara. Habis itu dia buka lah celananya, saudara. Dan dia paksalah saya untuk sampai saya terjatuh ke tempat tidurnya. Timpanya lah saya di atas. Saya celana panjang ya. Saya celana panjang. Karena si Deborah pun tahu itu. Saya ke rumah dia, apartemennya pun saya celana panjang. Saya baru nyampe, terus dia minta beli makanan itu. Nah, habis itu langsung dia paksa lah buka celana saya, saudara. Itu kalau mau dicari, ada mainan kalung saya salib, mungkin itu terjatuh di situ, entah nyangkut atau bagaimana, tapi keluar dari situ sampai hari ini tidak saya temukan. Di situ dia ingin memperkosa saya, dia oral lah saya, dia, tapi celana tidak sampai melorot ya, tapi tidak. Ya, dengar teman-teman ya, dia oral saya, tapi celana nggak sampai melorot, artinya celananya sudah tertarik setengah mungkin ya, belum sampai habis, tapi sudah ditarik setengah, di situ dia dioral oleh JT supaya terangsang ya, mungkin gitu kan, luar biasa sekali ya, jadi si Sarah sudah dioral sama si JT, ini yang teman-teman harus cermati ya, saya juga nggak habis pikir gitu ya, luar biasa sekali si JT ini ya, begitu nafsunya, begitu beringasnya, ya artinya anunya cepat berdiri nih. Kalau anunya nggak berdiri, nggak mungkin dia melakukan itu. Ya, kalau anunya udah susah berdiri, orang udah nggak kepikiran gitu yang perkosa-perkosa gitu, aneh-aneh gitu kan. Karena masih kuat lah nafsunya, sehingga ya dia masih kepikiran itu. Kalau nggak ya nggak mungkin dia lakukan ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ya ini ngeri. Ya saya juga nggak habis pikir ya kenapa bisa seperti inilah nih para pendeta-pendeta ini ya. Jadi yang pasti adalah Pastor Sarah hampir gitu ya, hampir diperkosa. Cuman burungnya ya barang si JT belum masuk, tapi memang oralnya yang sudah masuk. Untung dia sadar mungkin kan, wah ya waktu di oral mungkin dia nikmati, tapi terakhir dia pikir wah bahaya nih kalau dilanjutkan gitu kan. Tersentaklah dia sehingga si Sarah ini sadar gitu, wah ini bahaya gitu kan. Jadi saya nggak habis pikir juga kok bisa gitu kan orang yang mengaku hamba Tuhan tapi kok kelakuannya seperti inilah gitu. Ya, tapi memang oten-oten ini punya kecenderungan ke sana gitu. Ya, punya kecenderungan memang seperti ini. Jadi selama ini cuman gaya-gayaan doang menyatakan bahwa kami ini hamba Tuhan yang begini begitu bogoto gitu kan. Ya bullshit semua lah. Ini sudah terungkap ya satu-satu ya. Dan kalian dengar sendiri, ini bukan saya yang ngomong ya, dan kita tahulah bagaimana Udin ini ya. Udin ini pun saya putarkan videonya. Ya, kita pernah post juga, rupanya di debat panas ya. Pernah saya post di debat panas tentang bahwa Saipudin itu lemah syawat. Ya. Ya. Di debat panas ini juga, di channel debat panas ini. Udin akhirnya akui dirinya lemah syawat ya. Kita dengar ya. Saya berkali-kali sudah minta maaf sama kamu. Saya akan kok kecepatannya kencang nih. Terus
Memang saya punya anu lemah, nggak sekuat barang kamu mungkin ya, Nandar. Jadi dengar ya, dia sendiri mengakui bahwa barangnya itu lemah, nggak sekuat barangnya kamu, Nandar. Memang saya punya anu lemah, nggak sekuat barang kamu mungkin ya, Nandar. Asal. Jadi udah jelas ya, memang Saifuddin mengatakan memang dia lemah gitu ya. Kalau hal anu artinya kesimpulannya JT jauh di atas ya. JT itu jauh di atasnya si Saifuddin kalau kita bicara keperkasaan anunya. Bahkan dia juga jago menjilat gitu ya. Jadi saya juga bingung ini ya. Karena setahu saya nama sang penjilat tuh sudah melekat dengan Rudi Yohanes. Ini kok jadi Joshua Teu pula yang jago oral, jago menjilat ya. Apa kita harus ganti nih sang penjilat jadi julukannya Joshua Teu? Karena dia berhasil menjilat gitu kan. Melakukan oral kepada Sarah walaupun untung nggak kebuka semua ya. Luar biasa, saya sampai tadi ini terduduk gitu kan waktu dengerin ya. Dan saya waktu bahas ini dengan teman-teman yang lain, teman-teman nggak nge gitu. Mereka bilang, ah masa bukan dicium saja? Enggak, kalian dengar itu baik-baik cara ngomongnya. Pertama celananya nggak dibuka ya. Kan dia bilang saya pakai celana panjang, celananya nggak terbuka. Terus celana itu ditarik, dibuka secara paksa sama si Joshua Teu. Tapi nggak melorot gitu kan, nggak habis semua artinya. Nggak melorot artinya kan nggak terbuka semua. Namanya celana panjang, celana jeans gitu kan, gantung mungkin. Ya, cuman terbuka mungkin sampai paha gitu. Terus dia di oral, ya. Di oral apanya? Setahu saya kan dia nggak bilang buka baju. Yang dibuka celana, bukan baju. Kalau baju belum terbuka dibilang kan. Baju belum terbuka. Yang terbuka itu celana. Ya, yang terbuka itu celana, terus dioralin. Dan judulnya juga menjilat titik-titik ya. Menjilat titik-titik. Jadi teman-teman sendiri yang simpulkan. Ngeri loh, ini ngeri. Saya juga, waduh sampai gila ini ya. Ada oral-oralnya rupanya. Sampai sudah ke tahap itu. Tapi salut juga sama Pastor Sarah gitu ya. Masih tahan dia. Artinya waktu kamu di oral itu kan dia udah kayak semi gitu kan antara mau nggak mau nggak mau nggak. Biasanya kalau memang dari awal perlawanan itu ya nggak bisa terima, pasti akan tendang akan apa gitu kan. Karena dari awal waktu dia keluar dari lift aja kita udah bingung gitu. Kok mau dia keluar dari lift? Karena kan begitu kamu melangkah keluar dari lift itu kamu sudah masuk ke kandang serigala. Terus begitu kamu dicium, dipeluk, ya dirangsang bahkan sampai di oral gitu kan. Dan kamu nggak langsung bertindak cepat gitu, bahaya. Harusnya dari awal dia harus gerak cepat itu. Kalau nggak gerak cepat, habis itu salah-salah. Ya, hampir habis, luar biasa itu. Saya juga nggak habis pikir, kok bisa terjadi, ya, kok bisa terjadi gitu. Jadi di sini kita puyeng ya, kita puyeng. Yang lucunya kenapa nggak dilaporkan kepada polisi kalau memang merasa dirugikan kan? Itu pelecehan besar loh. Sampai di oral gitu kan, sampai di oral itu pelecehan besar. Harusnya dilaporkan ke polisi, JT itu masuk penjara loh. Luar biasa itu pelecehannya. Tetapi dia menutupinya hanya karena oneness ya. Itulah orang demi agama kadang-kadang, aduh, gimana ya? Hanya karena berpikir bahwa nanti agamanya bisa diserang, agamanya nanti jadi malu, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang sadar bahwa agamanya salah, mereka sampai sebegitunya. Dan ini bukan hanya di mereka ya, akan banyak juga itu di luar-luar sana. Kita juga baru tahu dulu. Waktu yang di Surabaya ya, kalau nggak salah, seorang perempuan ngaku bahwa dia dilecehkan juga oleh pendetanya, dari kecil dilecehkan, baru ketahuan saat dia itu mau nikah kan, mau doa pemberkatan nikah, dia nggak mau dengan pendeta tersebut. Ya, rupanya dari kecil dia dilecehkan. Dan banyak sebenarnya orang-orang seperti ini yang mungkin nggak mau bersuara. Yang pertama, ya mereka nggak mau nanti ini jadi kasus besar, malu anak perempuannya atau perempuan tersebut jadi dicap jelek kan, udah namanya korban perkosaan kan, apa ya, reputasinya juga hancur. Dia nanti mau cari pria, mau nikah juga susah karena orang tahu dia sudah pernah digituin. Ya, terus yang kedua, karena takut nanti agamanya hancur gitu kan. Dia ini hamba Tuhan, dia ini pendeta. Kalau sampai nanti satu kota, satu Indonesia tahu
pendeta seperti itu, makin banyaklah orang keluar dari Kristen. Udah Kristen minoritas, sekarang babak belur, kasus-kasus ini lagi, nanti tambah babak belur. Itulah pertimbangan mereka. Jadi banyak sebenarnya yang gini-gini, dan kita harapkan Pastor Sarah setelah membuka suara ini akan banyak orang yang tergerak ya untuk ikut bersuara. Ya mungkin dari JT dulu, siapa lagi korban-korban JT yang belum ngomong, silakan ngomong. Terus di sini saya juga mau ngomong satu hal ya, soalnya saya lihat Pastor Sarah marah sama saya. Ya, Pastor Sarah ya, kalau Anda menonton ini, ya kalau Anda nonton ini, saya katakan saya nggak ada memutarbalikkan atau menambah-nambah atau aneh-aneh gitu. Kita malah membantu Anda mengungkapkan kebenaran ya. Apa yang Anda sampaikan itu yang saya teruskan. Tapi saya jelaskan dari sudut pandang saya. Namanya channel-channel saya. Maka saya akan jelaskan gitu kan, akan review kita bilang. Ya, memberikan pendapat dari saya. Itu kan pendapat dari saya dan itu hak saya. Terus perihal siapa yang mengatakan kalau Anda baru nikah setengah tahun yang lalu. Ya, siapa yang mengatakan itu? Bukan Niken. Yang ngatakannya si Luga. Ada kok videonya. Ya, nanti saya carikan itu di channel yang kecil ya, di salah satu channel saya yang kecil. Waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol aja dengan si Luga perihal waktu Anda mengatai Niken Lonte. Jadi saya nanya tentang Anda kepada si Luga. Saya nanya apakah si Pastor Sarah ini janda. Dia bilang iya, tapi setengah tahun lalu baru nikah. Jadi aku bilang Bang Luga nggak diundang dong gini kan. Oh ada, dia bilang ya ada, tapi nggak sempat datang begini. Ada kok videonya. Jadi saya cuman menyampaikan apa yang saya dengar. Ya, kalau nggak saya dengar, saya nggak nambah-nambah dan nggak berani asal ngomong. Ya, kalau yang sudah saya dengar baru saya sampaikan. Bisa dicek kok sampai hari ini. Ya, saya nggak pernah menyebarkan hoax. Teman-teman boleh cek. Teman-teman boleh cek. Cari satu video saya yang saya katakan kabar nggak benar atau hoax. Saya hapus channel saya. Ya, kalau ada yang bisa membuktikan saya melakukan tindakan seperti itu. Ya, karena nggak pernah. Bahkan waktu saya katakan swasta masuk penjara ya, waktu itu saya pernah buat konten Joker swasta masuk penjara. Semua orang bilang udah gila sih Julius, entah apa-apa aja dia buat konten. Semua orang pikir saya buat clickbait. Saat itu semua orang pikir saya buat clickbait ya. Termasuk ada beberapa teman muslim juga berpikir, Julius ngapain buat si swasta gitu. Dan saya mau bilang ya, saya ngapain clickbait? Swasta itu nggak terkenal. Kalau saya mau clickbait, tentu saja orang yang terkenal. Dan saya nggak suka yang gituan. Ya. Terakhir waktu sekarang Joker swasta ketahuan, kelakuannya seperti apa, Demian pun terakhir tahu. Rupanya benar dia bilang ya, yang waktu saya buat konten itu dia lagi di kantor polisi memang, karena menipu perusahaan tempat dia kerja. Demian sampai terkejut. Iya Julius, dia bilang, rupanya yang kamu kabarkan itu kebenaran ya. Aku bilang memangnya dari dulu pernah saya bilang yang enggak. Pernah nggak saya mengabarkan sesuatu yang hoax? Baru Demian bilang, iyalah, tapi kan kamu terlalu menghina orang ini, gibahin orang ini. Loh, gue bilang yang saya gibahin itu benar atau enggak? Kecuali saya nambah-nambah, kurang-kurangi. Itu nggak boleh. Kalau kita mengungkap kebenaran, tujuannya apa? Supaya nggak ada lagi korban-korban berikutnya. Kalian yang nggak percaya. Terdiamlah semua oten-oten saat itu kan. Terdiam, yang nggak kenal swasta, terdiam semua. Tapi kalau yang kenal swasta, mereka ya tahulah. Kalau sampai swasta bermasalah sama polisi, mereka sadar juga. Jadi nggak pernah saya memberitakan yang enggak. Pastor Sarah, Anda boleh cek dengan Samuel Siaan juga. Kalau Anda respect sama Samuel, Anda tanya aja sama Samuel. Saya pernah nggak aneh-aneh? Enggak. Saya katakan B. Ya, selebihnya dari si jahat. Saya nggak pernah mau gituan. Masalah Joshua Teu, saya nyampaikan sesuai yang Anda katakan. Anda bilang celana Anda dibuka tapi belum melorot sampai habis, terus Anda di oral. Ya, saya nggak tahu di oral mana deh. Tadi saya bilang ya, saya nggak tahu apa di atas atau di bawah. Karena Anda nggak menjelaskan dengan detail. Tapi, menurut pendapat saya, ini kan saya bilang, menurut pendapat saya bawah. Karena nggak dibilang baju Anda dibuka. Anda nggak mengatakan baju Anda dibuka. Apa yang mau di oral kalau gitu? Yang dibuka cuman celana. Ya, kan nggak mungkin dia oralin baju Anda atau celana jeans Anda dijilat-jilatin sama si Joshua Teu. Kan lebih ngaco gitu kan. Apakah ada gitu kan? Tiba-tiba dia tidurin perempuan, timpain perempuan, terus dia jilatin bajunya. Nggak mungkin. Atau jilatin kakinya gitu kan. Menjijikan gitu. Jadi, saya mengatakan apa yang ada, bahkan saya mengundang ya Pastor Sarah, kalau Anda mau bercerita, saya siapkan tempat. Saya pastikan suara Anda terdengar. Ya, saya pastikan suara Anda akan terdengar. Anda minta live di berapa channel, saya usahakan yang terbaik. Ya,
Apa perlu kita undang teman-teman yang lain juga untuk live bareng tentang kesaksian Anda ini? Apalagi kalau bisa dibarengin dengan teman-teman yang lain gitu kan. Kita sediakan tempat, kita fasilitasi. Kalau perlu, Anda mau melaporkan Joshua Teu, karena Anda bilang Joshua Teu kan kenal dengan pejabat banyak. Ini jadi satu pertimbangan Anda takut. Kami dampingi, kami pastikan Joshua Teu itu diproses hukum. Kalau Anda mau dan mempercayakan untuk dibantu. Kami saking supportnya gitu. Ya. Karena yang benar kami akan dukung. Kalau benar ya. Tapi kalau Joshua Teu pasti akan bilang, oh kami melakukan itu karena suka sama suka. Bohong itu si Sarah. Buktinya saya jilat dia senang gitu kan. Waktu saya oral dia senang. Nah, saya kalau masalah itu udah, kalian lah berantem gitu. Ya. Karena kalau Joshua Teu pasti akan membuat pembelaan bahwa ya saya oral dia tapi dia juga mau. Itu suka sama suka gitu. Untung undang-undang sekarang belum keluar zaman dulu, tahun lalu ya. Belum sampai zaman dulu, tahun lalu. Kalau nggak masuk penjara juga ini dua orang. Jadi ya kita harapin Saipudin juga bisa mengeluarkan lah video XXX yang dia katakan itu ya, video si Joshua Teu perselingkuhannya. Tapi apakah itu dengan PS Sarah atau dengan Sop Katul saya nggak tahu ya. Kita harap bisa tersebar dan ini masih kita tunggu nih kelanjutannya. Dan bagi teman-teman nanti siang kita akan lanjutkan ya skandal Kalibata City Part 2. Nah, ini yang teman-teman tunggu ya. Jadi selamat menyaksikan, ya, siapkan popcorn, siapkan makanan, ya kita akan menonton satu kesaksian cerita sedih ini ya, cerita sedih bagaimana seorang pastor mau dicabuli, mau dicabuli, dihina, wah lengkaplah penderitaannya, kasihan ya. Jadi ini memang kisah sedih namanya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak ya, dan ya ini kalau masalah oral mengoral saya nggak jago. Sebenarnya lebih cocok ini kalau kita undang Bang Diu, cuman Bang Diu masih jadi kuli dia bilang tadi. Ya, jadi ya sudahlah, saya yang bawa. Makasih buat teman-teman semua yang dijimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.